kita bahas sebelumnya di atas dulu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama dulu. Yang kedua, pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non ASN. Karena nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Kemudian juga ini pengakuan penghargaan, termasuk juga platform digital, termasuk nanti bagaimana sistem penggajian kita sedang melakukan simulasi, karena pengakuan penghargaan ini nanti juga harus bisa mendukung program mobilitas talenta, Pak. Ya, jadi dari satu daerah ke daerah yang lain, supaya begitu mereka berpindah, penghasilannya tidak turun. Bagi yang turun, dia berpindah mungkin akan bisa naik. Ya, jadi mobilitas talenta di satu wilayah, misalnya kalau dari satu kementerian ke kementerian lain, mungkin dari Menpan ke Kementerian Keuangan juga akan sama, Keuangan juga ke Kemenpan sama, gitu ya. Jangan sampai saya ke Kementerian Keuangan, alhamdulillah, keuangan ke tempat saya, astagfirullahaladzim, gitu ya, karena penghasilannya tidak setara. Kemudian juga termasuk transformasi jabatan, ini banyak instansi yang belum melakukan konversi jabatan-jabatan pelaksana, sehingga di dalam sistem seleksi tadi nanti jabatannya nanti tidak sesuai. Nah, ini juga khawatir Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Kemudian netralitas ASN, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen, ya, bagaimana bentuk refleksi ASN untuk menjaga netralitas. Pak Sekjen bahkan yang begini capres sudah ada yang begini ya Pak, hati-hati juga Pak. Jadi hati-hati, yang belum ada itu kalau Bapak Ibu salto itu lebih aman kayaknya, gitu ya. Jadi belum ada kalau yang itu, tapi kalau yang ini sudah ada juga tuh Pak. Terus lanjut, nanti sistem kelembagaannya, lanjut aja. Kita sudah merampungkan beberapa pasal di dalam RPP ini, nanti kami akan uji publik, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kami akan minta mungkin perwakilan masukan dari Bapak Ibu sekalian setelah ini diramu oleh teman-teman BKN, LAN, ANRI, dan Kemenpan. Ya, karena ada beberapa pasal barangkali yang perlu mendapatkan masukan. Misalnya kita ingin melakukan terobosan terhadap cuti misalnya. Apakah cuti melahirkan juga kan bukan hanya miliknya ibu-ibu, tapi cuti melahirkan juga bapak-bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya. Pak, ya. Karena dia melahirkan juga kan ada kontribusi dari bapak-bapak. Ya. Nah, kemudian banyak pasal hal lain lah. Apakah dia ketika cuti juga harus dibayar dan sebagainya. Termasuk pola mutasi tadi, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan, ya, memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin, ya. Jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Ya, setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50%, Pak. Nah, harapannya di sisi lain, ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mendorong mereka untuk menjadi P3K, nah mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya, sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian, untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti
juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya, gitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada